SVO News Entertainment. Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Agung Laksono bisa hadir kembali di tengah-tengah santainya keluarga Anda malam hari ini, dan kita juga berjumpa dalam salah satu acara yang luar biasa di mana kita akan membicarakan banyak hal di malam ini. Dan tentu saja saya tidak sendirian karena banyak sekali yang sudah hadir di lobi SBO TV lantai 21, dan juga narasumber kita yang malam ini sudah sangat siap untuk memberikan sudut pandang dan berbagai macam penjelasan-penjelasan terkait banyak hal. Dan acara kita malam ini bertajuk Seven Show with Hengky Kurniadi. Boleh tepuk tangannya? Luar biasa. Dan tentu saja karena tajuk acara kita malam hari ini tentang Seven Show with Hengky Kurniadi, berarti ada yang bersangkutan yang namanya sudah saya sebut. Selamat malam, Pak Hengky, apa kabar? Selamat malam, baik. Selamat malam, sehat ya Pak ya? Sehat, Pak. Nah, tadi di awal bumper kita, ini yang juga ada di plasma ini, ada satu lagu begitu ya, yang denger-denger nih, pemirsa di rumah juga yang ada di studio, bocorannya ini diciptakan dan ditulis sendiri oleh Pak Hengky. Boleh dikasih bocoran judulnya apa ini? Karena mungkin masyarakat pemirsa di rumah juga bertanya-tanya, kok kita baru dengar lagu ini? Ya, ini kolaborasi, jadi persenyawaan ini ya, kreativitas dengan Sawung Jabu. Jadi Sawung Jabu bikin melodi, saya melirik, memang khusus lirik. Khusus lirik. Khusus lirik ya? Khusus lirik. Kenapa nggak bikin melodinya Pak? Ini pertanyaan ini ya berarti ya. Mungkin karena melodinya agak susah jadinya menyerahkan kepada Sawung Jabu begitu? Kalau Sawung Jabu memang pertemanan sudah lama. Wah, ini puluhan tahun, jadi sudah lama. Dan itu karena sudah lama, jadi mengenal jiwa saya, pas itunya. Dan yang di sini memang juga lagu kerakyatan gitu. Betul, dan yang di sini juga teman-teman semuanya pasti. Teman-teman boleh semua. Aplaus sekali lagi untuk audiens yang malam ini sudah hadir. Datang dari berbagai macam golongan dan karakter tentu saja. Dan malam hari ini kita punya tema yang luar biasa Pak Hengky. 3 dimensi Hengky Kurniadi. Begitu ya. Sebelum kita nanti sapa audiens yang ada di studio, kita mungkin ingin tahu dulu dari sudut pandang Pak Hengky ya, pemirsa juga terkait budaya. Karena kita tahu Pak Hengky ini mengusung spirit budaya untuk Indonesia ya. Jawa Timur juga, Surabaya juga, kemudian juga Indonesia. Sebetulnya budaya sendiri dari sudut pandang Pak Hengky ini apa Pak? Budaya itu ya kondisi mentalitas kita. Jadi banyak urusan-urusan ini menyangkut mentalitas, dan mentalitas itu sebenarnya nomor 1. Kalau yang namanya modal dan lain sebagainya itu nomor 2 lah. Mentalitas untuk menjadi someone itu yang paling penting, dan itu budaya. Jadi budaya dari kata budi, itu yang membuat kita menjadi sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Mungkin fisik kita sama, tapi jiwa yang berbeda itu yang membuat seseorang beda kualitasnya. Kenapa Pak Hengky begitu tertarik dengan kata budaya? Karena kita tahu Indonesia kaya dengan budaya, dan budaya bukan hanya kalau kita paham kesenian saja itu salah. Karena budaya di segala aspek ini masuk begitu. Kenapa Pak Hengky begitu tertarik dengan budaya? Kalau seni ini hanya sebagian kecil dari budaya ya. Jadi budaya politik, budaya bisnis, budaya tata negara banyak sekali. Jadi budaya ini luar biasa, dan Bung Karno itu mengatakan kalau Pancasila itu diperas, itu jadi Trisakti. Salah satunya adalah budaya. Pertama kita berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara budaya. Jadi budaya ini sangat penting, bagian daripada politik, bagian daripada ekonomi. Dan ini menyangkut kehidupan kita semua. Ada cerita Pak Hengky tentang budaya yang mungkin berkaitan dengan kultur atau warna hidup masyarakat Indonesia. Mungkin Pak Hengky ada cerita yang boleh dibagi ke pemirsa di rumah juga yang ada di studio audience. Kalau Indonesia ini kan sangat kaya sekali budaya ya, luar biasa. Karena lahirnya itu kita proses berbangsa dulu, baru kita bernegara. Saya memberi contoh misalnya Amerika. Amerika itu bernegara dulu, baru dia proses berbangsa. Kita itu dulu ada Samudra Pasai, kemudian ada Sriwijaya, kemudian ada Majapahit, ada Mataram.
Jadi proses berbangsa itu sudah ribuan tahun. Baru kita bernegara 17 Agustus 1945. Jadi itu pentingnya budaya itu. Jadi berbangsa itu adalah budaya. Oke, Bagian dari budaya. mengamati yang terjadi Iya. di Indonesia. Iya. Jadi kalau kita itu sangat beragam dengan suku, dengan golongan, dengan agama, kalau kita tidak punya kebangsaan yang kuat, hancurlah Indonesia. Dan itu adalah budaya. Mengamati saat ini bagaimana Pak Hengki? Ya ini sekarang budaya kita agak banyak tererosi karena memang hantaman dari budaya Asing, global ya? ini Global, ya? besar sekali. Kalau kita tidak kehilangan identitas dan kehilangan jati diri, habislah kita. Lalu apa yang bisa disolusikan? Kalau kita ngomongin budaya, di sini ada budayawan juga ini. Iya. Atau mungkin kita Sabar. ngobrol dulu dengan beliau yang ada Iya, di silakan. ujung sana. Iya. Ini boleh mic mungkin bisa ya? Kita ambil di sini. Kita langsung serahkan kepada Nyon Sewu. Saya lewat. Ini sambil berdiri. Ya, monggo silakan. Siapa yang ingin berbagi sharing dengan kita? Disebutkan dulu namanya dengan Pak siapa? Ini langsung bisa. Monggo. Saya Toto Sonata. Nggih, monggo Pak Toto. Setelah itu nanti Pak Sapro sebelahnya. begitu. Wartawan, sekarang ya disebut seniman dan budayawan lah. Nggih. Ini orang lain yang nyebut. Nggih. Jadi menarik sekali tadi disebut ada tema budaya. Saya kira budaya ini sangat penting dan membentuk karakter-karakter manusia. Jadi misalkan ini sekarang kan musimnya musim caleg nanti kan. Ada apa namanya? Pemilihan umum, pemilu legislatif. Saya kira kalau para caleg ini memiliki satu sikap budaya, saya kira ini merupakan benefit tersendiri. Tentu dia nantinya kalau misalnya menjadi wakil rakyat di tengah kritik-kritik terhadap wakil rakyat ini yang sering kita dengar, kita semua telah mendengar di media, tentu itu menjadi satu sikap yang dia akan apa ya, mengubah dari misalnya ada sorotan citra-citra yang tidak baik. Misalnya ini kita semua tahu, diharapkan orang yang berbudaya yang menjadi wakil rakyat nantinya tentu akan mengubah citra lembaga perwakilan rakyat ini menjadi lebih baik. Dan ini tentu menjadi harapan kita semua. Jadi misalnya kalau kita lihat di koran di Senayan sana itu ada yang bolos, ada yang apa namanya tidur, ngantuk, sehingga dulu ini soal kesenian dan budaya. Kita semua tahu bahwa misalnya Iwan Fals ada lagu yang kita semua kenal itu, ya menyorot bahwa wakil rakyat ini jangan tidur kalau sedang berbicara tentang rakyat. Baik. Nah, jadi sikap budaya perlu. Baik. Jadi ini nanti akan bisa mengubah citra dari yang menjadi sorotan ini, jadi yang bolos, yang ngantuk, yang tidur. Kalau misalnya berbicara tentang rakyat, banyak ini sidang Baik. sidang paripurna itu Baik. nggak banyak yang datang. Baik. Tetapi kalau berbicara mengenai fasilitas, Ya. anggota- Balapan ya Pak ya? apa? Balapan ya Pak ya? balapan. Balapan. Baik. Nah, ini Baik. diharapkan, misalnya Pak Eki ini, ya bagaimanapun yang saya tahu dia, dulu aktif di lembaga kebudayaan, misalnya di Bengkel Muda, yang saya tahu, terus banyak menyelenggarakan acara-acara budaya, misalnya pembacaan puisi internasional. Nah, itu
ya diharapkan berubah lah kita. Ini harapan kita semua. Bisa membawa budaya ke Senayan. Ya, budaya yang baik. Budaya yang baik. Ya. Perubahan budaya begitu ya Pak ya? Baik. Perubahan budaya. Baik. Harapan kita semua begitu Pak. Baik. Sementara itu dulu. Kita nanti akan ngobrol dengan Eli juga Pak Hengki. Ya. Kita juga akan masih kembali dengan Pak Hengki. Tapi kita break sejenak karena Seven Show with Hengki Kurniadi akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di SBO TV. Suatu undang-undang mengatur bahwa seorang pegawai negeri tidak boleh menerima hadiah apapun bentuknya. Hukum tidak ada toleransi, hukum tidak ada apa-apa. Ini hukum ya hukum. Perkosaan terhadap wanita yang menyandang autis itu seharusnya hukumannya berapa Pak? Tergantung dari tuntutan. Kalau jaksa empatinya tidak ada, bisa saja 3 tahun, 5 tahun. Kalau nggak empati ya bisa saja. Mangkel, kurang ajar ini. Harus sanksinya berat. Mau sehat, minum api. Dalam Extra Life, kita bicara template, apakah ada cara lain untuk memudahkan kaum disabilitas untuk mengikuti pemilihan umum? KPU harus menyediakan template. Mbak Sinta, Pak Adi sama Pak Slamet mempunyai komitmen dan nanti ketika hari H itu terfasilitasi. Saya kira usulan dari Pak Agus itu baik. Orang kadang-kadang memilih orang bukan partai politik, menurut saya itu mendegradasi hak pilih seseorang. Mohon maaf Agus ya, tidak kena calegnya itu partai yang ngajukan. Lah kasihan kan, bukan warga negara nomor 2, nomor 3 saya. KTP saya warga negara Indonesia, ya nomor 1 kan. Kita kembali di Seven Show with Hengki Kurniadi. Tadi menarik kalau kita mendengarkan bahwa membawa budaya yang baik ke Senayan. Ya, budaya yang baik sudah ada mungkin Pak ya, tapi yang tidak baik juga lebih banyak, begitu ya? Iyanya lemes. Sekali lagi tepuk tangan. Biar lebih semangat malam ini karena yang nonton di rumah juga pasti penasaran. Wah, ini siapa ini? Hengki Kurniadi ini siapa begitu? Kok kita baru melihat begitu, baru muncul begitu. Padahal sudah sering melakukan belusukan kemana-mana dan sudah sering bertukar sharing dengan berbagai macam pihak budayawan, kemudian pelaku sosial dan lain sebagainya. Begitu Pak Hengki ya? Oke, menarik tadi kalau kita mendengarkan statement bahwa membawa budaya yang baik ke Senayan ini menjadi sebuah pekerjaan rumah yang bagi sebagian besar calon legislatif adalah kewajiban. Dipandang masyarakat begitu. Menurut Pak Hengki bagaimana? Melakukan sebuah perubahan itu tidak bisa satu orang saja. Jadi biasanya perubahan itu kan diperlukan perubahan yang cepat, namanya revolusi. Kalau perubahan nggak berubah-berubah itu evolusi orang tidak akan tahan, tidak akan sabar. Sebelum ada terjadinya suatu revolusi yang terjadi secara nyata, itu sebenarnya ada dalam benak para pemikir. Entah itu budayawan, entah itu filsuf. Jadi sudah ada kemudian menjadi filsafat. Lalu itu menjadi suatu kesadaran. Ketika menjadi suatu kesadaran itu kemudian menjadi suatu gerakan. Jadi memang harus melalui suatu revolusi. Dan revolusi itu jangan hanya berpikir mesiu dan peluru. Jadi bukan hanya itu. Revolusi itu bisa terjadi misalnya revolusi pendidikan. Kita melihat terjadi suatu lompatan kemajuan besar di bangsa Jepang adalah revolusi pendidikan yang disebut reformasi Meiji. Ya. Kemudian ada revolusi penegakan hukum. Ketika dari Mao di Republik Rakyat Tiongkok, dari Mao kemudian ke Deng Xiaoping, kemudian PM-nya pada waktu itu Surongji melakukan penegakan hukum, terjadi suatu yang namanya korupsi ditembak mati mulai dari menteri, gubernur, wali kota. Revolusi yang luar biasa begitu ya. Akhirnya ekonomi itu luar biasa, tumbuh dengan pesat. Jadi ada banyak. Ada juga revolusi melalui tata ruang, ada revolusi bidang yang lain-lain. Dengan teknologi yang terjadi sekarang ini, ada Twitter, ada Facebook, itu merubah pola berpikir manusia-manusia global yang ada di bumi ini. Jadi itulah ya perubahan-perubahan yang harus diantisipasi. Dan itu semuanya berkaitan sama budaya. Jadi ada perubahan budaya. Ada perubahan budaya. Karena itu saya kan membuat acara-acara biasanya itu saya mengundang
orang-orang asing dari berbagai negara. Mereka itu datang ke Indonesia, mereka yang mempelajari kesenian kita, mempelajari budaya kita, untuk menunjukkan pada generasi muda kita bahwa orang-orang mancanegara sangat mengagumi budaya kita. Dan jadi kita jangan sampai kehilangan. Dan kita juga jangan bangga juga, juga jangan jadi tidak bangga dengan budaya kita, malah melupakan. Itu yang menjadi pekerjaan rumah yang sekarang sedang dicoba oleh Pak Hengki untuk mengembalikan lagi warna budaya asli Indonesia, begitu ya. Dan Pak Hengki, kita malam ini juga akan menyapa, selain ada dari tokoh-tokoh budayawan, ini juga ada juga dari rekan-rekan alumnus mahasiswa, begitu ya Pak ya. Juga ada yang masih aktif sebagai mahasiswa, ada juga ini jago-jago catur. Oh iya, rekan-rekan dari Percasi, begitu ya. Kemudian Percasi juga. Ini menarik, ada rekan-rekan Percasi di sini bahwa merefleksikan catur dengan budaya ini. Saya juga sedikit bingung loh Bapak-bapak. Kita coba tanya Pak Hengki, ini sebenarnya kalau merefleksikan catur, permainan yang menurut saya bisa memainkan catur begitu Pak Hengki ya. Tapi kalau sudah 5 menit saya mengantuk. Jadi saya lupa. Musuh saya curang atau enggak, saya nggak ngerti. Kudanya dia lari bentuk bagaimana, begitu. Nah ini menurut Pak Hengki, refleksi dari catur dan kebudayaan, kesabaran, berpikir, ini seperti apa Pak Hengki? Kalau budaya itu kan olah dalam. Jadi termasuk olah pikir, olah rasa, olah batin, itulah jadi produk dari kebudayaan. Di catur itu bukan sekedar olahraga, tapi ada teknik berpikir, strategi dan masalah-masalah keseriusan berpikir, dan filosofi kehidupan manusia itu banyak dalam dunia catur. Misalnya kalau sebelum berbuat sesuatu, pikirlah dulu matang-matang. Karena kalau sudah berbuat itu akan ada akibat-akibat. Kalau sudah ada akibat kan ini karena kesalahan berpikir. Jadi banyak sekali. Misalnya pion pion itu pun banyak orang yang kehidupannya asalnya pion. Pion itu kan bisanya maju, nggak bisa mundur. Jadi kalau nggak bisa mundur, dan majunya itu hanya satu langkah, nggak bisa melompat seperti yang lain-lain. Juga tidak bisa ke kanan ke kiri. Itu artinya pion itu selalu dikorbankan. Tapi kalau pion itu sudah mencapai ujungnya, dia survive sampai di sana, hanya pionlah yang bisa menjadi ster. Pionlah yang bisa menjadi pendamping raja. Yang lain tidak bisa, kuda tidak bisa, benteng tidak bisa. Tepuk tangan dong Pak. Ini penjelasan yang menurut saya berarti anggota dewan yang ada di Senayan ini harus pandai bermain catur semua, Pak. Begitu ya, Pak ya? Jadi mereka juga tahu bagaimana mengolah rasa, bagaimana mengolah pikiran, begitu. Setuju, Pak ya? Baik, ini selain dari rekan-rekan Percasi juga ada dari rekan-rekan mahasiswa, betul ya? Ini dari, boleh pakai mic ini, nyun sewu Bapak, biar jelas begitu, karena ganteng-ganteng. Sayang masuk TV Pak mereka ini, kalau nggak kelihatan entrepreneurship. Dari mana ini Mas? Dari Garda Muda Bibit Unggul. Garda Muda Bibit Unggul, tepuk tangan dulu Pak. Ini calon masa depan bangsa ya Pak ya. Amin. Karena badannya kayak saya ini Pak. BEM Unisa juga. Nah, kemudian yang di sebelahnya ini sama? Masnya sama? Sama? Sebelahnya? Sama juga? Nah, dikasihkan Mas sama Mbaknya. Nah, dari mana Mbak? Dari alumnus UNER. Alumnus UNER. Erlangga, ya. Jurusan? Komunikasi. Komunikasi. Sebelahnya sama? Sama. Ini pacaran kayaknya Pak. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan dulu Pak. Kemudian kita beralih ke yang di samping kiri kita ini Pak ya. Nah, monggo Bapak. Nah, ini dari mana Bapak? Dari teman dari IKA Ubaya. Dari? Ikatan Alumni Ubaya. Luar biasa, tepuk tangan. Ini menyempatkan hadir. Yang di ujung juga sama? Oke, baik. Kini sekarang kita akan setelah kita kenalan semua di sini banyak dari praktisi budaya, begitu ya. Ada juga dari alumnus. Ada juga yang masih aktif. Tadi disinggung entrepreneur. Nanti kita bahas ya Pak entrepreneur. Nah, ini sekarang kita buka dulu kulitnya, gitu kan. Masyarakat di rumah pasti bertanya, pemirsa di rumah, Pak Hengki ini kenapa tajuknya kita ada Seven Show with Hengki Kurniadi, bertabur warna merah, begitu Pak. Ya, bertabur warna merah, begitu. Menyala, begitu ya Pak ya. Nah, ini langsung saja Pak, kalau saya mau tanya sama Pak Hengki. Pak Hengki, pandangan Bapak terkait PDI Perjuangan, seperti apa Pak?
Kalau PDI Perjuangan bagi saya itu seperti rumah mini Indonesia. Jadi semuanya ada di sana. Beragam suku, beragam agama, beragam golongan, berbagai macam orang ada di sana. Dan memang di PDI Perjuangan itu sebenarnya tidak bisa dilihat dari namanya. Tetapi ini partai yang sejak setahun sebelum Sumpah Pemuda didirikan oleh Bung Karno. Jadi kalau kita melihat perbandingan dari usia-usia partai yang ada di benua Asia, itu ternyata yang paling tua. Bahkan lebih tua dari Partai Komunis Cina yang ada di Tiongkok itu. Jadi lebih tua ya Pak ya? Lebih tua. Itu berdasarkan Lebih riset tua. atau sejarah? Sejarah. Bisa dilihat. Oke. Apalagi kalau UMNO di Malaysia, kemudian LDP di Jepang, paling tua ini. Ya. Itu mengalami metamorfosis, mengalami berbagai tekanan, mengalami zaman kejayaan. Dan sampai saat ini ibaratnya itu akar itu sudah berurat berakar. Ya. Jadi memang partai yang didirikan dengan kekuatan ideologi kebangsaan. Jadi siapapun yang mencintai rasa kebangsaan itu biasanya tertarik di rumah ini. Karena memang ini ada merah putihnya yang kental. Itu yang kenapa saya berada di sini, karena merah putihnya itu. Merah putih itu menjadi suatu daya tarik saya di partai ini, sehingga walaupun tidak mengambil posisi di dalam kekuasaan gitu ya, itu banyak pengusaha yang memang ingin tertarik di posisi kekuasaan, tetapi saya di sini tertarik karena merah putihnya itu. Tadi Bapak di awal sempat menyebutkan bahwa sejarah PDI Perjuangan bisa dilihat gitu. Kalau direfleksikan dengan budaya, bagaimana? Kalau di budaya kental sekali, ya. Contohnya? Kental sekali. Ya, selain ajaran dari Trisakti Bung Karno, berkepribadian secara budaya, Trisakti pun itu kalau diperas itu menjadi satu yang namanya gotong royong. Betul. Gotong royong itu adalah budaya, gotong royong. Jadi di sini ada solidaritas sosial yang tinggi. Jadi egaliter itu kesetaraan. Saya merasa suka dengan hal-hal yang equal ya. Rasa adil itu kesetaraan. Jadi nggak ada doron-doron di sini, nggak ada yang namanya jenderal, nggak ada yang namanya konglomerat, nggak ada ini, semua sama. Jadi siapapun mau jadi pemimpin di sini adalah harus melayani rakyat. Jadi yang gaya belusuan itu harus gitu. Jadi tidak peduli dia punya uang berapa atau kekuasaan apapun, jadi di sini harus membuktikan diri untuk melayani masyarakat. Jadi saya senang dengan kondisi seperti ini. Boleh plus dulu. Gaya belusuan memang menjadi ciri dari beberapa nama yang akhir-akhir ini cukup tenar, baik dari Surabaya maupun dari Jakarta. Ini gaya belusukan juga kalau kita lihat di LED di belakang ini juga ada cuplikan-cuplikan kalau Pak Hengki juga senang belusuan begitu ya Pak ya. Nah, kalau kita setarakan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini menurut Pak Hengki bagaimana? Bhinneka Tunggal Ika itu kan menjadi salah satu dari 4 pilar yang ada di partai kami. Selain Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI. Kalau Negara Kesatuan Republik Indonesia, kenapa kita sebut kesatuan bukan persatuan? Kalau persatuan itu agak dipaksakan orang untuk menyatu. Untuk bersatu. Ya. Tapi kalau kesatuan itu kita satu unity menjadi satu utuh gini, jadi satu. Jadi NKRI menjadi satu kata yang penting. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Unity in diversity. Ya. Lalu kita melihat ya apa yang disebut Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu bukan berarti yang disebut keberagaman atau pluralisme atau yang disebut kebinekaan itu seperti melting pot. Apa yang disebut melting pot itu ibaratnya seperti gelas yang ada diberi kopi. Kopi itu warnanya hitam, kecoklatan. Kemudian ketika diberi gula yang warnanya putih, diaduk menjadi satu. Hilanglah identitas masing-masing itu. Tetapi yang dimaksud Bhinneka Tunggal Ika adalah salad bowl seperti itu. Jadi seperti gado-gado, ada lontongnya, ada sayur, ada tauge, ada bumbu kacangnya. Masing-masing ini berkumpul harmoni, jadi harmonis, tetapi masing-masing mempunyai identitas, identitas yang kuat, identitas masing-masing kuat. Meskipun sudah disiram pakai bumbu, tetap kultur rasanya tetap ada. Begitu jadi yang Jawa tetap
dengan kultur kejawaannya, yang Madura dengan kultur kemaduraannya, yang Bugis dengan kultur kebugisannya, itu tidak hilang di sini. Masing-masing itu bisa menyatu di bumi Indonesia. Itulah yang disebut Bhinneka Tunggal Ika. Menarik. Suara aplausnya dulu. Masih banyak kita akan membahas segala hal, khususnya tema kita malam ini 3 dimensi Hengki Kurniadi. Kita akan membahas nanti di segmen selanjutnya juga, nanti kita akan lebih banyak berbicara dengan rekan-rekan kita yang sudah hadir di studio malam hari ini. Jangan kemana-mana, setelah jeda pariwara berikut kami akan kembali lagi. Tetap di Seven Show with Hengki Kurniadi. Majulah ke depan, got it. Janganlah berhenti, got it. Tujuan tepat matahari terbit. Ayo langkah di jalan harapan. Penghalang adalah riba, riba, riba. Dan yang memenang riba. Takdirnya riba, riba, riba. Akan diuji riba. Buanglah keraguanmu. Tunjukkan nyalimu. Jangan ragu sekarang juga. Satu langkah maju, believe yourself. New Honda Brio, more choices, more excitement. Melihat sebuah sudut pandang dari diskusi, berbincang dalam berbagai topik bisnis. Dari diskusi tersebut, kita akan menemukan jawabannya. Anda profesional bisnis, Anda pun berhak bicara di Business on Top. Kita kembali di Seven Show with Hengki Kurniadi. Menarik, dari awal segmen tadi, kalau pemirsa baru saja bergabung bersama kami, kita sudah membahas banyak hal. Mulai dari budaya sampai catur juga kita bahas, dan juga sudut pandang Pak Hengki tentang PDI Perjuangan. Tentu saja nomor 7 yang diwakili Pak Hengki, begitu ya. Nah, tadi saya sudah sempat menyinggung di closing segmen tadi bahwa kita akan berbicara tentang 3 dimensi Hengki Kurniadi. Kita tahu bahwa banyak caleg, begitu ya, atau banyak orang yang dalam hidupnya dia hanya 1 dimensi sajalah. Saya play safe, begitu, main aman, daripada saya main 2 dimensi, 3 dimensi, 5 mungkin saking ininya, saking dia power syndrome-nya saking tingginya gitu ya. Akhirnya dia kelabakan juga, saat satu bermasalah belum selesai, satu bermasalah belum selesai, akhirnya dia dipandang masyarakat gagal, begitu. 3 dimensi menurut Pak Hengki seperti apa? Ya, karena saya ini kan bergerak di dunia kesenian dulu, di bidang budaya. Kemudian saya di dunia usaha. Ternyata juga di bidang politik. Biasanya orang hanya bergerak di dunia usaha, ya dunia usaha. Atau di dunia kesenian, ya dunia kesenian. Tidak bidang bisnis, ya. Jadi sulit biasanya. Atau di dunia politik. Ya, saya ini 3. Jadi 3 itu biasanya orang mengatakan, kalau 3-3 semuanya mau, biasanya tidak akan mencapai suatu prestasi. Tapi saya nyaman-nyaman saja dengan 3 bidang ini, dan semua saya lakukan. Jadi ketika saya masuk ke dunia bisnis, kemudian pada waktunya saya ingin mencari suatu ingin relaksasi saya di dunia kebudayaan, saya nyaman-nyaman saja, saya lakukan itu sambil juga melakukan penciptaan-penciptaan. Kemudian saya kalau misalnya ditarik dengan dunia politik seperti saat ini, dengan kawan-kawan yang banyak dari beragam teman-teman di dunia politik, ya saya nyaman-nyaman saja gitu. Karena masing-masing itu, karena saya mengerti tatanannya. Jadi di dunia politik ada tatanan tersendiri, di bidang bisnis ada tatanan sendiri, di bidang budaya juga begitu.
Jadi saya tidak melanggar ketika masuk ke rumah ini budaya, saya menggunakan tatanan yang mencampur adukan begitu ya. Baik, tadi di awal kita sudah sempat membahas satu poin dari 3 dimensi Hengki Kurniadi yaitu budaya. Tipis banget. Tapi sekarang kita akan coba dari sudut pandang yang berbeda bisnis begitu Pak. Nah, menurut Pak Hengki, kenapa bisnis menjadi salah satu yang masuk dalam 3 dimensi Hengki Kurniadi? Saya awalnya sebenarnya bukan di bisnis. Saya awalnya itu di dunia kesenian, ada Cak Sabrot itu dulu ketika saya masih sangat belia, masih SMA saya di sana, di Bengkel Muda Surabaya di Balai Pemuda. Ketika itu saya belum berumah tangga. Jadi saya tidak berpikir masalah uang, saya hanya senang aja dengan dunia kreativitas itu saya senang sekali. Jadi saya mengenal dunia politik pun sebenarnya dari dunia budaya, karena budaya itu pasti menyentuh humanisme. Humanisme itu juga pasti menyentuh politik, karena politik itu mengenai tata aturan kontrak sosial untuk kehidupan kita bersama. Itu pasti menyentuh ke sana. Nah, ketika berumah tangga, saya kan harus melakukan suatu pencarian yang sifatnya material ketika saya muda. Karena untuk menghidupi keluarga ya. Jadi saya di sana belajar berbisnis. Karena memang sejak muda saya senang bermain. Jadi sebenarnya ini seperti bermain saya. Bermain bukan seperti anak kecil yang tidak serius, saya tetap serius. Tapi karena saya melakukannya dengan nikmat seperti anak kecil bermain, saya tanpa lelah gitu. Rasa tanpa lelah. Jadi anak kecil lihat aja, mulai pagi sampai malam menjelang tidur selalu bermain sehingga dia tidak terasa lelah. Demikian juga saya selama puluhan tahun saya lakukan ini seperti bermain. Tapi bermain bukan seperti anak kecil yang tidak serius, saya serius. Sehingga dengan melakukan yang tanpa lelah, dengan suatu kesabaran, dengan suatu kerja-kerja yang terukur dan cerdas, itu ada keberhasilan. Walaupun memang ada ketidakberhasilan, tetapi secara jangka panjang itu ada keberhasilan. Dan semua tiga dimensi ini bisa saya lalui. Bisa saya lalui karena saya belajar terus. Dengan tokoh-tokoh budaya saya belajar, dengan tokoh-tokoh bisnis saya belajar, dengan tokoh-tokoh politik saya belajar. Dan itu proses belajar adalah long life education. Seumur hidup saya sampai akhir hayat saya itu terus belajar. Luar biasa. Tepuk tangan. Berbicara bisnis, di sini ada teman-teman yang mungkin tertarik juga. Seperti apa sih cara pandang Pak Hengki terkait dengan entrepreneurship begitu? Mungkin ada yang mau bertanya. Ini boleh langsung saja. Ini mumpung Pak Hengkinya ada loh. Kalau Pak Hengkinya sudah meninggalkan SBO, nanti bingung nyarinya begitu ya, Pak Hengki ya. Boleh, mau nggak silakan dengan Mas siapa tadi? Ahmad Hidayat. Mas Ahmad Hidayat. Langsung saja kalau mau tanya dengan Pak Hengki. Jadi yang kami tanyakan saat ini kan Indonesia sebagai negara besar, tentunya pemerintah sendiri tidak bisa mencukupi kebutuhan masyarakatnya. Tentu di situ masyarakat harus ada terobosan, ya salah satunya dengan entrepreneurship. Tetapi tantangannya bagaimana bisa meyakinkan masyarakat mulai dari yang segmen bawah hingga atas bahwa inilah jalan yang baik untuk menuju Indonesia yang lebih makmur tanpa mengesampingkan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong. Seperti itu. Terima kasih. Ada lagi? Cukup? Cukup? Boleh disambung? Nah, ini sekalian kita kumpulkan Pak pertanyaan. Jadi biar Pak Hengki agak pusing menjawabnya. Dengan Mbak siapa? Ilmi. Mbak Ilmi, monggo. Ini masih terkait dengan entrepreneurship dan budaya ya. Seperti yang kita tahu sebenarnya budaya Indonesia sendiri kan banyak ragamnya dan itu bisa menjadi komoditas tersendiri kalau mau dijual ke luar negeri. Misalnya musik tradisional yang terus sekarang, apalagi sekarang trennya world music. Nah, gimana sih cara mensinkronkan antara entrepreneurship yang bergerak di bidang budaya secara saya sendiri dan teman-teman penikmat musik, penikmat fashion seperti itu. Itu aja sih. Oke, tepuk tangan untuk pertanyaan yang luar biasa dari rekan-rekan muda kita. Saya dengar tadi ada line telepon, apakah sudah tersambung bersama kami di sini? Selamat malam. Halo, selamat malam. Oke, rupanya terputus Pak Hengki. Berarti Pak Hengki lolos Pak. 2 pertanyaan saja biar nggak terlalu pusing begitu. Kalau disambung dengan yang telepon nanti panjang lagi Pak. Yang pertama dari Mas Ahmad. Bagaimana meyakinkan masyarakat ya bahwa
entrepreneurship ini bisa menjadi solusi? Ya, ini saya diundang 2 kali. Pertama di UNESA, kemudian jadi memang teman-teman muda itu rupanya belum puas Pak ini Pak dengan hal-hal yang sifatnya entrepreneurship. Kalau dengan generasi muda itu memang saya mempunyai suatu komitmen, saya menyediakan meluangkan waktu untuk selalu mendorong mereka, kemudian bila perlu membuat klinik bersama tentang entrepreneurship ini. Karena salah satu kunci kemajuan suatu negara, suatu bangsa itu adalah kalau entrepreneurship-nya itu siap dan banyak jumlahnya. Dan di Indonesia ini yang perlu kita dorong itu. Jangan sampai kemudian mereka hanya berpikir bagaimana menjadi PNS, bagaimana menjadi, apalagi menjadi buruh. Ini kan berat kalau semuanya berpikir seperti itu. Harus berpikir menjadi wirausaha, karena ini kunci kemajuan bangsa. Dan berwirausaha itu menjadi suatu kata kunci untuk ini. Sebenarnya tidak ada yang sulit menjadi berwirausaha, apalagi yang namanya kemiskinan. Saya adalah yang sangat pemegang kata-katanya Nelson Mandela, bahwa yang disebut kemiskinan itu adalah buatan manusia, hasil daripada sistem struktur masyarakat yang membuat kemiskinan. Mungkin kapitalisme yang kasar itu yang membuat seperti itu. Sama dengan dunia perbudakan, sama dengan apartheid. Apartheid. Ya. Dan itu ternyata bisa dihilangkan. Perbudakan 200 tahun yang lalu yang terjadi di Amerika Serikat hilang. Apartheid juga bisa hilang karena itu buatan manusia. Demikian juga kemiskinan. Saya yakin kemiskinan bisa dihilangkan. Apalagi yang struktur itu memiskinkan rakyat ini. Dan itu semua adalah mentalitas yang harus dibangun. Meyakinkannya bagaimana Pak? Tadi pertanyaannya meyakinkan dari yang paling skala paling bawah hingga yang mungkin sudah mencoba gagal begitu. Ya ini semua itu tidak mungkin seluruh rakyat Indonesia itu menjadi entrepreneur, itu tidak mungkin. Yang disebut masa aksi katanya Bung Karno itu, jadi bukan semacam kerumunan asal banyak begitu, tapi orang-orang yang mempunyai kesadaran bahwa sistem yang membuat miskin ini harus dirombak menjadi bagaimana membuat sistem yang membangun masyarakat dan sejahtera. Dan itu harus ada suatu kesadaran. Karena itu kesadaran harus dibangkitkan. Berarti kembali lagi ke masing-masing individu. Iya, bukan masing-masing individu. Karena yang sadar itu pasti sedikit. Karena yang digerakkan sebenarnya pemimpin rakyat. Jadi pemimpin-pemimpin ini yang akan menjadi wirausaha. Jadi katakanlah misalnya kalau 2% dari suatu bangsa menjadi pemikirannya sadar seperti itu dan itu mereka bergerak menjadi wirausaha, ini luar biasa sudah. Berarti pekerjaan rumah 1% aja luar biasa. Pekerjaan rumah untuk para pemimpin, calon pemimpin bahwa menyadarkan rakyat di bawahnya ini untuk mencoba. Sama begitu, seperti Sumpah Pemuda. Itu diadakan oleh pemimpin rakyat. Bukan seluruh rakyat Indonesia, karena yang berkumpul kan Yong Islameten Bon, Yong Celebes, Yong Sumatranan Bon, Yong Java, itu pemimpin rakyat. Mereka kemudian membuat Sumpah Pemuda itu pemimpin rakyat. Demikian juga ketika 17 Agustus 1445, itu pemimpin rakyat juga. Gitu. Mereka ya sekitar 20-an orang yang menculik Soekarno untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi pentingnya pemimpin rakyat itu untuk dibangun dan untuk dibentuk. Jadi menjadi besar. Bukan hanya kerumunan, tapi membentuk jadi pasukan. Menjadi pasukan. Dan itu kesadaran harus dibangkitkan. Menarik. Kita akan sambung lagi untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Ilmi ya. Setelah jeda pariwara berikut ini, tetap bersama kami di Seven Show with Hengki Kurniadi. Sebagai barometer infotainment Surabaya, kami hadir mengurai jejak para pelaku dunia entertainment yang syarat akan eksistensi hingga misi demi sebuah popularitas. Berbagai kisah hingga aksi kontroversi akan kami hadirkan di sini. Kemarin pada tanggal 10 Maret ya, 10 Maret Pengadilan Agama Sidoarjo
udah memberi putusan bahwa udah resmi bercerai, tinggal nunggu aktenya aja. Sangat ditunggu-tunggu dan menakutkan. Ini adalah mini collection anak-anak. Jadi mereka memiliki konsep tersendiri-sendiri masing-masing. Ada yang gladiator. Semua akan kami rangkum dalam Issue. So do you think it's issue? Ya, kita kembali di Seven Show with Hengki Kurniadi. Tadi sudah menjawab terkait dengan entrepreneurship bagi pemirsa yang baru saja bergabung. Pak Hengki sudah banyak sekali berbincang, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan bersama kita semua ya. Dan pemirsa juga bisa bergabung di line telepon yang sudah kami buka untuk mungkin bisa bertanya-tanya langsung terkait dengan 3 dimensi Hengki Kurniadi, politik, budaya, dan juga bisnis. Jadi pemirsa mungkin ada yang di rumah saat ini sudah gemes mau bertanya gitu ya, ingin tahu, berbagi pengalaman, bisa langsung di line telepon kita di 8202015. Sisa satu pertanyaan, Pak Hengki. Sisa satu pertanyaan. Dari Mbak berbaju merah. Iya. Sesuai dengan merahnya, merah membara begitu. Terkait dengan menyatukan musik budaya dan entrepreneurship. Saya rasa itu banyak dari generasi muda yang menyukai kesenian. Kemudian bagaimana kesenian itu menjadi suatu dunia usaha. Jadi nampaknya hobi, tapi bagaimana bisa menjadi dunia usaha. Memang ini di Surabaya ini menjadi tantangan karena tidak berbeda sama Bali. Bali itu menyatu antara dunia seni, jadi pekerja seninya dengan infrastruktur kesenian. Jadi yang supporternya, jadi ada beberapa yang mensupport orang-orang yang membutuhkan ini, kemudian dari regulasi pemerintah itu juga mensupport. Jadi 3 bagian ini menyatu. Lalu di Bali itu ada setiap desa ada namanya Banjar. Banjar ini tempat berkumpulnya seniman, kalau belajar tari di sana, belajar melukis di sana, bahkan masalah-masalah budaya atau gegeran antar warga itu diselesaikan di situ. Demikian juga ketika restoran membutuhkan penari Bali, itu datang ke Banjar. Jadi semua itu interaksinya bagus sekali. Dari bupati, kemudian dari camat, lurah itu kalau kemudian melakukan suatu metode-metode pembinaan juga ada di Banjar. Di Surabaya inilah yang agak sulit, misalnya ludruk. Perlu kuat dukung support dari pemerintah daerah. Perlu support dari dunia ekonomi. Karena seolah-olah tersendiri jadi. Kan berat kalau seniman itu bergerak sendiri karena tidak bergabungnya dari segitiga dari relasi ini. Kemudian kesenian sendiri saya perlu memberitahukan supaya ada satu harapan besar. Kita melihat kalau daftar urutan terkaya orang di dunia. Nomor 1 kan Bill Gates. Nomor 2 Warren Buffett. Warren Buffett ini seorang pemain saham. Yang ketiga sampai seterusnya itu para industriawan. Dari sini kita melihat bahwa nomor 1 orang yang terkaya di dunia itu ternyata adalah yang mengandalkan intelektual. Jadi intellectual property rights, jadi hak-hak pemilikan secara intelektual. Karena membuat mereka Microsoft membuat Windows itu dunia imajinasi yang dipatenkan. Lalu kalau Warren Buffett kan orang yang memiliki uang, itu kaya. Kalau ini yang mempunyai otak nomor 1 ini, yang lain memiliki modal, pabrik dan lain sebagainya itu baru berikutnya. Jadi luar biasa kekuatan intelektual itu luar biasa. Katakanlah misalnya Bee Gees, ya Bee Gees sampai walaupun meninggal anak keturunannya pasti mendapatkan royalti yang luar biasa. Demikian juga Michael Jackson gitu. Jadi bertekunlah dengan dunia-dunia kreatif yang bisa dibisniskan. Ini penting. Saya percaya generasi muda Indonesia sangat kreatif dan itu kalau belajar dengan dunia bisnis internasional saya rasa tinggal menyambung aja itu. Tinggal menyambung. Tadi intellectual property rights ini luar biasa sekali ya. Tadi Pak Hengki sempat menyebut kalau Surabaya agak susah karena ludruknya juga bagaimana banyak sekali budaya-budaya yang sebetulnya menjadi warna khas Surabaya begitu ya Pak Hengki ya.
Karena bergerak sendiri. Nggih, sebagai arek Surabaya, Pak Hengki mengamati sebetulnya kalau mau dijawil, yang mana dulu Pak untuk Surabaya? Maksudnya yang untuk dari dunia kesenian? Iya. Saya tidak bisa memaksakan seperti itu karena semua ini kembali ya unsur pemerintah besar sekali. Kemudian perlu ada filantropis di bidang kebudayaan. Filantropis ini orang-orang yang mendermakan hasil rezekinya juga untuk kesenian ya. Ini penting. Nah ini kalau berkumpul, kemudian senimannya sendiri memang kreatif, saya rasa bisa ini. Karena kita ini sekarang banyak yang hilang dunia pendidikannya. Seperti Akademi Seni Rupa dulu kan Surabaya punya Aksera luar biasa kan hilang. Kalau ini semakin banyak luar biasa. Seperti di Jogja kan banyak sekali. Masih ya, banyak ada sampai hari ini. ya, kemudian di Bandung juga ada, di Jakarta ada IKJ. Inilah yang pabriknya para seniman-seniman. Kita tanya ke Pak Sabron bagaimana Pak? Sudut pandang Pak Sabron terkait dengan Mike boleh tadi? Oke. Pak Sabron, saya ingin tahu, tadi sudah dijawab oleh Pak Hengki juga, kita tidak usah ngomong Surabaya ya Pak ya, tapi kita ngomong secara keseluruhan. Ini menurut Pak Sabron seperti apa kalau budaya dan kesenian ini bisa mempersatu bangsa lagi? Ya, jadi begini. Malam ini kita ini menghadapi sosok yang bernama Hengki Kurniadi. Anak muda ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Coba kita simak para caleg yang bermunculan ini. Lucu-lucu. Ya. Lucunya di mana Pak Sabron? Itu loh. Ada yang namanya calon DPR RI untuk ibadah. Coba bayangkan. Masuk DPR untuk ibadah. Ada yang lagi, ke DPR kota, ayo rek, gotong royong, kota cek bersih. Menjadi kebersihan untuk masuk DPR. Jadi kalimat-kalimat ini sangat menyedihkan. Satu-satunya yang kita dikagetkan, dari banner saja, Saudara Hengki ini membuat satu terobosan. Saya dari yang remeh loh ya. Membuat banner yang orang jadi kaget. Yang semuanya itu pakai tampangnya. Ya oleh karena tidak dikenal ya. Jadi butuh berlomba-lomba untuk mensosialisasikan diri begitu ya Pak? Sosialisasi tampangnya loh ya. Tapi Hengki ini tidak. Nomor 7. Semua bertanya, apa? Ini banner apa? Ya. Ini cukup lama loh waktunya. Jadi pertanyaan ini nyantol pada otaknya masyarakat. Ini mempertandakan apa? Hengki ini adalah orang yang kreatif. Orang yang berbudaya. Dan kebudayaan itu adalah pertarungan ide, pertarungan gagasan. Maka dia lemparkan sebuah gagasan, dia lemparkan sebuah ide untuk orang berpikir. Nah, orang berpikir itu mesti sehat, jauh dari penyakit. Tidak luar biasa. Ini kita bicara tentang yang remeh-remeh Hengki Kurniadi. Dia itu sudah keliling dunia ya. Yang terakhir Rusia kalau tidak salah. Yeah. Yang membawa pulang catur. Ya. Oleh karena itu, kita ini butuh kayak orang Hengki Kurniadi. Selama ini negeri kita ini, ya, satu, pemerintahannya takut dikritik. Kalau dikritik oleh masyarakatnya, marah pejabatnya. Padahal kritik itu penting.
Untuk apa? Untuk mawas diri. Di mana kesalahan kita, di mana kelebihan kita. Nah, oleh karena itu, kalau tema yang dilempar oleh saudara Hengki Kurniadi menuju ke Senayan dengan kebudayaan, barangkali adalah satu-satunya caleg untuk membawa ke DPR ini adalah masalah kebudayaan. Boleh plus dulu. Dan ini sebuah misong sakre, misi suci, yaitu menciptakan nilai-nilai, menciptakan karakter. Untuk apa? Untuk manusia Indonesia ini agar berbudaya. Itu komentar saya. Baik. Selamat malam. Tepuk tangan untuk Pak Sabro. Ini menjadi semacam yang dikatakan Pak Sabro menjadi semacam pekerjaan rumah yang diusung Pak Hengki ke Senayan nanti cukup berat, tapi sepertinya tidak menjadi berat karena Pak Hengki tadi sudah mengatakan bahwa saya enjoy. Betul Pak Hengki? Ya, itu sebenarnya ada dua kata kunci saya lakukan. Dari sahabat dan guru saya yang almarhum B.S. Rendra. Dua kata kunci ini adalah hadir dan mengalir. Mengalir itu ya begitu saja, natural ya. Hadir itu artinya eksis. Dia hadir dalam setiap peristiwa kehidupan yang penting, tidak absen, tidak alpa. Dia lakukan, dia hadir pada peristiwa-peristiwa penting kehidupan. Kemudian mengalir ini sebenarnya mencari kontekstualitas. Selalu kontekstual dengan perkembangan zaman. Jadi mengalir saja, mengalir itu alami, natural, bergerak. Dan yang namanya bergerak itu dinamis. Kalau tidak bergerak artinya diam ya mati kan gitu. Jadi saya ini bergerak saja seperti itu. Ini fase saya bergerak. Kalau memang itu garis langit itu saya harus berjuang dan menciptakan nilai-nilai di sana, ya saya lakukan. Semua itu mengalir. Tapi kalau tidak, masih banyak hal-hal yang lain yang bisa dilakukan. Baik. Kita akan break sejenak Pak Hengki. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Hengki Kurniadi. Masih akan banyak yang akan kita bahas. Tentu saja masih panjang waktu kita malam ini. Jadi buat sekali lagi untuk pemirsa yang ingin bergabung di line telepon bisa langsung setelah pariwara ini bisa langsung menghubungi SBO TV. Dan kita akan kembali lagi beberapa saat lagi masih tetap di Seven Show with Hengki Kurniadi. Pemirsa Bus, bincang untuk semua. Tryout ini adalah cara efektif sebelum pelaksanaan dari ujian nasional. Tapi tidak sedikit juga yang mengatakan bahwa tryout ini adalah uji mental. Tryout ini bisa membantu siswa-siswinya supaya tidak bingung saat menghadapi UNAS. Tryout yang dilaksanakan secara terus-menerus itu tidak semakin efektif, malah membuat jenuh. Tergantung di individu. Cukup 3 kali, kalau lebih, waduh, nanti bisa membuat stres berat. Tetap di Bus, bincang untuk semua. Kita kembali di Seven Show with Hengki Kurniadi. Ini tidak terasa Pak Hengki, waktu kita pendek sekali. Iya. Ternyata saya baru saja dibisiki sama rekan-rekan yang ada di belakang layar bahwa waktu kita menyisakan beberapa saat lagi. Mungkin masih banyak yang belum jelas, begitu. Masih banyak yang belum kita kupas habis, tapi kita masih punya panjang pertemuan kita bersama masyarakat dan pemirsa SBO TV tentu saja di waktu yang lain, begitu ya. Tapi malam ini kita akan pungkasi begitu ya, dengan pertanyaan saya yang mungkin bisa dijelaskan Pak Hengki dengan panjang lebar terkait dengan relevansi atau hubungan kehidupan bernegara kalau dikaitkan dengan budaya. Ya, kalau di telinga kita itu akrab sekali dengan kata-kata gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo. Jadi banyak orang menghafal itu, tetapi jarang mengerti satu persatu artinya. Sebenarnya ini sangat penting karena kata gemah itu menyangkut kesibukan berniaga.
Jadi suatu negara itu harus tinggi kesibukan berniaganya, ekonomi meningkat. Yang disebut ripah itu adalah keramaian suatu negara. Contoh Bali, Bali itu wisatawan mancanegara datang semua ke sana. Singapura juga wisatawan mancanegara datang ke sana. Dan rezekinya itu karena memang keramaian suatu negara. Kita melihat Bali yang membangun orang-orang mancanegara, bangunan itu. Jadi orang Bali nikmat karena memang ramai. Ripah. Loh itu adalah subur. Bagaimana tanah yang subur ini kita mengimpor segala sesuatu. Kedelai diimpor, beras diimpor, semua diimpor. Bahkan yang bukan hanya gula, tapi juga garam. Padahal kita itu 13.700 pulau. Kita itu memiliki garis pantai yang paling panjang di dunia sebagai suatu negara. Untuk membuat garam itu sangat mudah, tinggal dikeringkan aja ditambak. Tetapi mengapa kita itu mengimpor garam itu misalnya? Ya. Kemudian yang sebut jinawi itu harga-harga terjangkau. Jadi kalau sekarang ini harga-harga tidak terjangkau oleh rakyat, kita tuh jauh dari jinawi. Jadi gemah ripah lo jinawi ini sangat mendalam artinya. Demikian juga toto, tentrem, kerto, raharjo. Toto itu adalah sistem atau undang-undang atau regulasi yang dibuat, aturan yang dibuat, itu toto, menoto gitu. Kemudian tentrem itu aman, damai. Jadi kalau suatu undang-undang yang dibuat tidak adil, orang tidak aman gitu, tidak aman. Jadi tidak merasa nikmat, tidak merasa damai. Lalu disebut kerto adalah kerja. Kalau negara ini sulit mencari pekerjaan dan orang-orang bingung ketika lulus, seperti mau kemana begitu ya? Mau kemana, bingung kan? Ini akan jadi masalah. Tugas negara lah yang membuat kerja itu mudah. Jadi setiap warganya bagaimana mencari kerja mudah, baik di dunia usaha maupun di lapangan pekerjaan. Baik. Lalu disebut raharjo itu adalah kemakmuran. Jadi toto, tentrem, kerto, raharjo adalah membuat suatu sistem undang-undang yang semuanya merasa ayem, merasa tentrem, yang meningkatkan kerja untuk menuju kesejahteraan. Baik, Gemah Ripah Lo Jinawi menjadi pamungkas perjumpaan kita malam ini, Pak Hengki. Toto, tentrem, kerto, raharjonya juga. Tapi kita masih akan bertemu besok lagi ya Pak ya, di acara yang sama. Tentu saja kita akan hadir dengan tema yang berbeda. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk seluruh yang sudah hadir malam hari ini. Saya minta aplausnya sekali lagi, semangat luar biasa. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan mungkin yang belum saya sempat bertanya begitu, belum sempat sharing, mungkin besok bisa hadir lagi bersama kami. Tentu saja juga bersama dengan Pak Hengki Kurniadi. Terima kasih Pak Hengki atas waktunya. Dan pemirsa, demikian acara Seven Show with Hengki Kurniadi. Kita akan bertemu lagi besok pukul 8:30 malam. Tentu saja masih di SBO TV. Akhir kata, saya Gula Laksono mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa. Perjalanan mencari jati diri sudah ku lewati. SBO News Entertainment. Seperti banteng ini, yang kerakyatan, yang mengayomi. Itu artinya. Jadi itu sebenarnya nanti akan nampak di akhir kehidupan kita, ditutup dengan suatu yang namanya gunungan itu, dilihat di jidat itu supaya kita melihat. Akan dievaluasi nantinya dalam kehidupan kita ini, apakah jadi pemimpin yang rakyat, yang melindungi, yang mengayomi, ataukah hanya pemangsa yang tidak melindungi, hanya memang berkuasa sendiri tapi pemangsa. Jadi itu pas dengan logo saya, anak muda juga yang suka berani berontak. Ya ini cocok logonya. Baik, gitu. Luar biasa, boleh aplaus. Identitas sudah jelas pemirsa, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Hengki dan yang sudah disampaikan juga oleh rekan-rekan kita yang ada di studio, dan apa yang sudah disampaikan oleh penelpon-penelpon tadi, identitasnya kita sudah jelas begitu. Jadi Pak Hengki sudah sangat-sangat memberikan pemahaman bagaimana tadi cara membedakan kertas suara, bagaimana identitas partai dan lain sebagainya. Boleh sekali lagi saya minta aplausnya bukan hanya buat Pak Hengki tapi juga buat yang hadir di studio. Dan pemirsa, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak Pak Hengki. Dan jangan lupa Jumat besok
kita akan melihat secara langsung bagaimana sosok Hengky Kurniadi ini melakukan belusukan. Ada 2 tempat yang akan kita berdua kunjungi. Yang pertama kita akan mengunjungi Kampung 1001 Malam di Dupak Bangunrejo, dan lokasi kedua adalah di Kampung Pengasapan Ikan di daerah Kalihana, Sampi Kerep. Pastikan Anda tidak melewatkan, karena di situ Anda akan melihat bagaimana sosok Hengky Kurniadi begitu dekat dengan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Agung Laksono mewakili seluruh kerabat kerja petugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa. SEO News Entertainment.